Selamat siang. Berjumpa lagi kita. Pada siang hari ini kita akan membahas pembahasan tugas keempat. Jadi sebenarnya waktu itu kita sudah harus melakukan ulangan harian, ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas aja hasil atau jawaban dari tugas keempat waktu itu, ya. Karena saya perhatikan masih banyak yang salah dalam mengerjakan. Tapi saya berterima kasih juga kalian sudah usaha untuk mengerjakan. Ya, saya tahu itu semua sudah kalian usahakan semampu kalian. Jadi saya anggap wajar, dan hari ini saya akan memperlihatkan cara untuk menyelesaikan pembahasan yang telah kalian kerjakan. Ya, dan saya harap kalian bisa sedikit lebih mengerti lagi untuk materi sistem komputer ini. Baik, langsung saja kita lanjut ke video berikut ini. Pembahasan tugas keempat. Baiklah, mari kita lihat bagaimana hasil atau cara penyelesaiannya untuk tugas-tugas yang sudah kita atau kalian semua kerjakan. Ya. Nomor 1, konversi bilangan berikut menjadi bilangan berbasis desimal. Ya, demikian cara untuk penyelesaiannya. Nah, jadi kita konversikan dulu. Ini kemarin saya sudah jelaskan yang dua ini dari mana asalnya. Ya, jadi yang dua ini merupakan radix atau simbol untuk bilangan binar, ya, yang asalnya berasal dari sini. Di sini kalian bisa perhatikan, ya, ke sini. Lalu untuk setiap pangkatnya itu dia akan muncul sendiri dimulai dari paling kanan yang di sini dengan pangkat 0, ya, seperti ini, diikuti pangkat 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke 7. Begitu juga kalau misalkan lagi di sini ada angka 0, ya. Jadi di ujung sini nanti kita akan tambahkan lagi 0 kali 2 pangkat 8, ya. Maka kita akan dapat melihat hasilnya sebagai berikut. 1 kali 128. 128 ini dapat dari mana? Ya, ini didapat dari 2 pangkat 7. Jadi 2 kali 2 kali 2, pokoknya sampai 7 kali, maka hasilnya adalah 128. Demikian pula dengan 64. 32, 16, 8, 4, 2, dan 1 lah. Nah, ini kenapa bisa 1? Pada sistem komputer, ya, pada bahasa pemrograman itu, hitungan 2 pangkat 0, perhatikan 2 pangkat 0, ini sama dengan 1. Misalkan pula ada 8 dengan pangkat 0, hasilnya juga tetap 1. Jadi bilangan apapun yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, untuk 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. Saya rasa kalian sudah tahu angka yang berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Lalu kita akan mendapatkan hasil demikian. 128 yang tadi dari sini, 64 yang tadi dari sini, ya. 0 didapatkan dari sini, 0 kali 32, dan berikutnya. Setelah itu kita tinggal jumlahkan, maka kita akan mendapatkan 192. Jadi hasil konversi bilangannya dari bilangan binar dengan angka berikut ini untuk menjadi desimal adalah 192. Ya, ini adalah hasilnya. Itu nomor 1. Nomor 2, konversi bilangan. Konversikan bilangan 1 ABC heksadesimal, ya, menjadi bilangan berbasis oktal. Jadi pertama-tama kita akan konversikan dulu ke bilangan biner untuk yang bilangan
oktal. Ya. Nah, jadi pertama-tama kita ketahui dulu nilainya. Untuk nilai ABC itu seperti ini. Ya. Nah, lalu kita buat dalam bentuk biner. Karena nilai heksadesimal kita sudah tahu itu, ya. Kemarin sudah ada saya berikan catatan yang berupa abjad pada bilangan heksadesimal. A berapa, B berapa, sampai terakhir. Ya. Lalu kita ubahlah itu dulu menjadi bilangan biner. Maka akan didapat bilangan seperti demikian. Ini ingat, untuk dari heksadesimal ke biner ini setiap kelompok itu memiliki 4 karakter, ya. Jadi setiap satu kelompok itu memiliki 4 karakter seperti demikian. Dan tidak bisa hanya ada atau hanya berupa satu karakter. Jika dia hanya berupa satu karakter seperti ini, tambahkan 0 di depan hingga memenuhi standar, memenuhi syarat, yakni 4 kelompok, 4 karakter per satu kelompok. Ya. Sesudah itu, kita akan dapatkan hasil yang seperti demikian. Lalu kita rubah lagi ke dalam bentuk oktal. Jadi heksadesimal, biner, oktal. Ya. Untuk bilangan oktal sendiri, pada bilangan biner yang sudah kita konversikan tadi, kita bagi lagi jadi 3 karakter dalam satu kelompok. Ya. Jadi pada satu kelompok ini kita isikan 3 karakter. Yang ini 001 berasal dari sini, ya, 001. Lalu ini 111, ini berasal dari 111. Ya. Lalu 010 dari 010. Lalu 101 ke sini, 101. Lalu ini juga ke sini, ya. Nah, maka kita akan dapatkan hasil seperti berikut setelah kita konversikan ke bilangan biner. Ini, ya. Kita konversikan itu seperti yang sebelumnya, seperti ini. Ya. Jadi di sini nanti, ya, 0 kali 2 pangkat 0, yang ini 0 kali 2 pangkat 1, yang ini 0 kali 2 pangkat 2, hasilnya 4. Ya. Hasilnya 4. Begitu pula ini, dan ini. Nah, lalu kita akan dapatkan hasil dari konversi masing-masing bilangan. Kita akan dapatkan hasil sebagai berikut: 1, 5, 2, 7, dan 4. Ya. Untuk yang bilangan ini, karena ini cuma bilangan yang ditambahkan, ya, tetap juga pasti nilainya juga tetap 0 kalau ditambahkan. Maka tetap kita akan mendapatkan hasil seperti ini, 1, 5, 2, 7, 4, atau 15.274 bilangan oktal. Nah, jadi pada bilangan heksadesimal ini 1 ABC yang dikonversikan menjadi bilangan oktal, hasilnya adalah demikian, 15.274 bilangan oktal. Lanjut. Baiklah, di sini saya punya tabel yang dapat membantu kalian dalam mengkonversi bilangan. Di sini konversi bilangan biner, ya. Jika bilangan biner 0001 pada bilangan desimal itu 1, salah 1. Pada bilangan oktal ialah 1, pada heksadesimal ialah 1.
Atau semisal konversikan bilangan oktal 10, perhatikan, konversikan bilangan oktal 10 ke dalam bentuk biner. Kalau menurut dari tabel yang ada di sini, ini sudah terlihat jelas bahwa pada bilangan biner itu nilainya adalah demikian. Ini yakni 1000, atau hitung dari belakang ini, dari yang paling pojok kanan, 0001. Itu bernilai 10 pada bilangan oktal. Sedangkan pada bilangan desimalnya ialah 8. Kalau kalian sendiri masih tidak percaya atau masih agak kurang yakin, kalian boleh mencoba dengan mengkonversikan masing-masing bilangan. Jadi kalau seandainya misalkan saya minta konversikan bilangan heksadesimal yang C ke dalam bilangan desimal. Jadi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal, ya, yang bernilai C. Heksadesimal bernilai C pada bilangan desimal itu bernilai 12, ya. Atau pada bilangan biner yakni 0, 0, 1, 1. Ya. Berikutnya nomor 3, konversi bilangan biner menjadi heksadesimal. Ya. Untuk konversi bilangan biner heksadesimal, kita akan membagikan setiap kelompok dengan masing-masing kelompok itu berisikan 4 karakter. Ya. Jadi seperti ini. Ini 1001 ini berasal dari sini. Ingat Ingat karakter dari belakang itu yang dimasukkan, ya. Itu dari belakang. 1001, 1001, baru 00110, ini 0110, dan demikian. Kita konversikan atau kita kalikan, ya, setiap kelompok dengan bilangan biner atau 2 radix 2, maka kita akan dapat hasil demikian. Untuk kelompok pertama ini, yang ini kita dapatkan hasil yakni 9. Yang berikutnya ini kita dapatkan hasilnya 6. Yang ini hasilnya 12, atau pada bilangan heksadesimal ialah C. Lalu yang bilangan terakhir ini, kelompok terakhir, dengan hasil 3. Maka kita akan mendapatkan hasil dengan hasil seperti ini. Kita akan dapatkan hasil konverter dengan bentuk seperti ini, 3C 69 16, ya, atau heksadesimal, simbol heksadesimal. Jadi 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 bilangan biner pada bilangan heksadesimal ialah 3C69 heksadesimal, ya, radix 16. Oke, berikutnya nomor 4. Diketahui pada gambar. Nah, ya. Jadi pada soal itu saya minta kalian untuk menjelaskan, atau lebih tepatnya sebenarnya hanya menyebutkan itu bentuk dari rangkaian pada gerbang logika apa, ya. Di sini kebanyakan yang saya lihat kalian menulis ulang apa itu gerbang logika, ya, tapi tidak apa-apa, itu pasti akan berguna juga buat kalian. Nah, di sini akan saya luruskan yang sebenarnya yang saya inginkan itu hanyalah ini merupakan bentuk gerbang apa, ya. Ini sebenarnya salah satu dari bentuk gerbang logika OR rangkaian sederhananya, ya. Ini dengan penjelasan. Untuk penjelasannya itu, jika salah satu saklar, di sini adalah saklar A, di sini saklar B, ya.
Jika salah satunya ditutup, dia masih akan tetap menyala. Ya, ini kan posisinya terbuka dua-dua, jadi di sini posisi mati. Ini adalah lampu. Ya, keduanya ini sedang ditutup. Jika satu dijalankan, maka lampu akan menyala dengan kondisi seperti tabel ini. Tabelnya sebenarnya sudah kita bahas kemarin, tapi akan saya perlihatkan ulang. Ini. Jadi kondisinya, jika saklar A dinyalakan, atau di sini terhubung ya, jadi nanti ini garis lurus. Kalau seperti ini dia diputus atau off. Ya, ini posisi ini kita dapat lihat pada kolom, ya, pada kolom A berisikan 0, atau artinya diputuskan ya, tidak menyala, sama dengan B, maka hasilnya ialah, atau keluaran yang didapatkan oleh lampu menjadi 0 atau padam atau mati ya, lampunya tidak menyala. Tapi jika salah satu saja yang mati dan satunya yang dihidupkan atau dibiarkan untuk melewati arus, ya, jadi di sini merupakan baterai, ya, ini baterai, dia yang menghantarkan arus. Nah, dia pasti akan menyala. Begitu pula jika seandainya hanya ini saja pada posisi ini, di sini yang terhubung, di sini yang putus, lampu masih akan tetap menyala. Jika keduanya menyala atau terhubung, lampu juga tetap akan menyala. Ya. Jadi sebenarnya jawabannya singkat, tidak perlu kalian catat terlalu panjang. Ya. Tapi bagus juga untuk melatih ingatan kalian daripada kalian cuma bermain tidak jelas kalau sudah ditinggalkan. Ya. Apalagi kita sudah 3 hari ini tidak mendapatkan tugas, saya tidak berikan tugas. Jadi lebih baik memang kalian catat. Lalu nomor 5. Ya, untuk nomor 5 sendiri, gambar rangkaian yang sudah diperlihatkan itu adalah gambar rangkaian gerbang logika N. Nah, penjelasannya juga sebenarnya singkat saja, tidak usah terlalu panjang. Kalau kalian perlihatkan seperti ini, saya sudah akan anggap benar, karena jawabannya memang seperti demikian. Ya. Di sini kondisinya ini adalah saklar, dan ini adalah saklar. Jika saklar A terhubung, tapi saklar B putus, maka tetap hasilnya 0. Atau demikian pula, ini saklar A dan B ini terputus, hasilnya juga tetap 0 ya, untuk rangkaian N. Lalu jika keduanya terhubung, maka baru lampu akan menyala, atau hasilnya akan berupa 1. Ya. Ini adalah kondisi untuk rangkaian gerbang logika N. Baiklah, sekian penjelasan untuk pembahasan kita untuk tugas yang keempat. Saya harap kalian dapat mengerti untuk tugas-tugas ini, dan saya harap kalian akan dapat setidaknya mengkonversikan bilangan, karena nanti mungkin ujian saya akan lebih fokus ke konversi bilangan. Ya. Baiklah, terima kasih. Selamat siang. Sekian untuk pembahasan materi kita hari ini.